Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penguasa agung, hamba King Ruo, balas King Ruo dengan hormat. Apa? Dua sosok yang datang bersama Bai Xin terkejut, menatap King Ruo dengan heran dan penuh selidik. Bagaimana bisa? Mereka berdua membatin. Tuan King Ruo, aku Dalurong, ucapnya memperkenalkan diri dengan ramah, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Ruo, aku Heian Bai, ucap sosok satunya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan Dalurong, Heian Bai, senang berjumpa dengan tuan berdua, jawab King Ruo dengan ramah. Ternyata mereka adalah orang-orang dari klan Sen Dalu dan Sen Heian. Semoga saja Dalurong adalah orang yang bijaksana. King Ruo membatin. Tuan King Ruo, akan lebih baik jika kita mencari tempat untuk berbicara, ucap Bai Xin, membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. Baik penguasa agung, ucap King Ruo tenang. Liong Hei, Jin Se, jaga diri kalian, aku pergi dulu, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baik penguasa, jawab mereka berdua dengan hormat. Sus, keempat sosok itu bergerak meninggalkan puncak gunung itu. Saudara Heian Bai, apakah dia berasal dari klan King itu? Ucap Dalurong berbicara melalui telepati pada Heian Bai dengan penasaran. Mungkin saja, karena kita memang tidak pernah bertemu dengan nama kuno itu, jawab Heian, sambil terus bergerak. Di puncak gunung, setelah King Ruo, Dalurong, Heian Bai dan Bai Xin pergi, suasana tempat itu menjadi tenang kembali. Hais, ada-ada saja, ucap para jenderal yang menjadi petugas di tempat itu menggelengkan kepala. Jenderal, maksud Anda? Tanya Jin Se. Apakah saudara berteman baik dengan sosok sebelumnya? Lalu ada hubungan apa saudara dengannya? Tanya sang jenderal penasaran. Aku dan saudaraku sebelumnya tanpa sengaja bertemu dengannya, jawab Jin Se berbohong. Lalu bagaimana orangnya? Maksud jenderal, dia orang baik, ramah dan sangat bersahabat, jawab Liong Hei menjelaskan. Baguslah. Perlu saudara ketahui, dia adalah pemilik darah emas, ucapnya berbicara melalui telepati. Maksud jenderal? Tanya Jin Se. Dia adalah dewa. Apa? Jin Se pura-pura terkejut. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan, ucapnya sambil mengarahkan Liong Hei dan Jin Se memasuki gerbang teleportasi yang mengarah ke daratan kehampaan abadi. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya dibawa Bai Xin ke aula utama Istana Emas. Tuan King Ruo, selamat datang di kediaman para pelindung benua teratai hitam. Tuan silahkan, ucap Bai Xin mengubah panggilannya pada King Ruo, sambil mempersilakan mereka duduk pada kursi emas yang tersedia. Terima kasih penguasa agung, ucap mereka bertiga bersamaan. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan memasuki ruangan, membawa makanan dan melayani mereka dengan baik. Jika boleh kami tahu, apakah nama King Ruo itu nama tuan yang sebenarnya? Tanya Dalurong. Dewa Dalurong, benar, jawab King Ruo dengan ramah, membuat Dalurong dan Heian Bai saling berpandangan. Lalu dari mana tuan berasal? King Ruo tersenyum ramah. Dewa besar, hamba hanya klan kecil. Hamba malu membicarakannya, jawab King Ruo sambil tersenyum kecut, membuat Dalurong dan Heian Bai terdiam penasaran. Dewa Dalurong, Dewa Heian Bai, ucap Bai Xin ragu. Penguasa agung, bicaralah, ucap Heian Bai. Terima kasih Dewa Heian Bai. Aku ingin bertanya pada Dewa King Ruo. Sebelumnya seorang jenderal melaporkan bahwa seorang dewa telah mengabarkan kedatangan pasukan iblis. Apakah benar itu Anda? Tanya Bai Xin yang mengubah panggilannya, menatap King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo. Dewa King Ruo, terima kasih. Dengan informasi yang telah Dewa sampaikan sebelumnya,
kami memiliki waktu untuk mempersiapkan pasukan. Namun kami, ucap Bai Xin ragu. Penguasa agung, bicaralah. Aku mohon kesediaan Dewa King Ruo untuk membantu dalam pertempuran ini, ucap Bai Xin dengan tatapan memohon. Baiklah, jawab King Ruo tanpa ragu. Terima kasih Dewa Ruo, ucap Bai Xin sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Lalu dia menjelaskan rencana yang telah mereka siapkan pada King Ruo dengan rinci. Saudara King Ruo, bagaimana pendapat saudara mengenai strategi ini? Tanya Dalurong mengubah panggilannya pada King Ruo. Menurutku rencana ini sudah bagus, hanya saja kita perlu memikirkan, bagaimana jika penyerangan ini gagal, lalu apa tindakan dan rencana kita, jawab King Ruo berpendapat. Bai Xin, Dalurong dan Heian Bai saling berpandangan. Tuan King Ruo benar, lalu apa pendapat Tuan? Tanya Bai Xin. Dalam pertempuran, kita tidak harus menyerang dengan kekuatan penuh. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memecah kekuatan utama mereka. Serang mereka dengan setengah kekuatan yang ada, lalu bergerak mundur. Adapun sisa kekuatan lainnya, tempatkan mereka di daerah tersembunyi, sebagai kelompok penyergap, ucap King Ruo menjelaskan. Sekali lagi Bai Xin, Dalurong dan Heian Bai saling berpandangan, secara perlahan mulai mengagumi sosok King Ruo. Dewa Ruo, apakah itu berarti kita akan mengubah strategi yang ada? Penguasa agung, itu adalah hak Anda. Walaupun jumlah kekuatan pasukan pertahanan mampu mengimbangi kekuatan mereka, namun kita tidak harus mengorbankan banyak pasukan, justru sebisa mungkin yang harus kita lakukan adalah mengurangi kerugian di pihak kita, jawab King Ruo. Di sisi lain, Dalurong dan Heian Bai berbicara mengenai King Ruo melalui telepati. Saudara Dalurong, apakah saudara yakin King Ruo ini berasal dari klan dewa kuno itu? Tanya Heian Bai berbicara melalui telepati. Maksud saudara Heian Bai, gaya bicara, dan pemikirannya sangat matang, bahkan dengan sifatnya yang sangat ramah, aku bahkan melihat sifatnya seperti Jenderal Besar Luo Xing. Saudara Heian Bai benar, aku kira aku sendiri yang merasakannya. Saudara, sebisa mungkin jangan sampai kita membuat masalah dengan orang seperti ini, ucap Dalurong melalui telepati. Dewa Ruo, berdasarkan pendapat Anda, sepertinya kami akan membicarakan ulang strategi ini. Sambil menunggu kesiapan pasukan, silahkan Dewa Ruo dan yang lainnya beristirahat, ucap Bai Xin pada ketiga sosok yang dianggapnya sebagai dewa tersebut. Baik, jawab King Ruo. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan memasuki ruangan, bersiap mengarahkan King Ruo, Dalurong dan Heian Bai menuju kamar peristirahatan. Penguasa agung Bai Xin, jika sudah siap, kabari kami, ucap King Ruo ramah. Baik, jawab Bai Xin menatap kepergian King Ruo, Dalurong dan Heian Bai dengan hormat. Pemikiran para dewa selalu selangkah lebih maju dari pemikiran manusia, ucap Bai Xin membatin, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya tiba di kawasan villa sederhana, yang merupakan tempat beristirahat para jenderal utama pasukan pelindung benua teratai hitam. Mari Tuan, ucap para pelayan membawa mereka bertiga menuju villa yang akan mereka tempati. Saudara King Ruo, ucap Heian Bai menganggukkan kepala, yang diikuti oleh Dalurong, sebagai bentuk keramahannya, lalu menuju vilanya masing-masing. Di dalam kamar villa, King Ruo langsung menggunakan waktu itu untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya dengan berkultivasi. Di tempat lain, Bai Xin mengumpulkan para jenderal pasukan, dan membicarakan ulang strategi yang mereka lakukan. Para jenderal, sepertinya kita akan mengubah strategi awal. Sebelumnya aku kembali melakukan pertemuan dengan tiga dewa yang datang. Menurutku pendapat Dewa Ruo patut menjadi pertimbangan, ucapnya menjelaskan strategi yang telah King Ruo sampaikan sebelumnya dengan rinci. Ini adalah ide yang luar biasa, karena seharusnya kita tidak mengorbankan pasukan kita begitu saja, ucap seorang jenderal menanggapi. Benar, yang memang harus kita pahami dalam perang adalah, selain meraih kemenangan, kita juga harus bisa saling melindungi, ucap jenderal lainnya dengan penuh semangat. Baik,
bagaimana dengan tanggapan jenderal yang lain? Tanya Bai Xin. Kami setuju, karena selain lebih efektif, tingkat keberhasilan dari strategi ini juga lebih tinggi, jawab jenderal lainnya yang diikuti anggukan semua orang. Jika demikian, berarti kita sepakat menggunakan strategi ini. Baik, mari kita bergerak, ucap Bai Xin dengan penuh semangat, lalu membubarkan pertemuan tersebut. Dan Mimin geser ceritanya. Di daratan kehampaan abadi, Liong Hei dan Jin Se yang menjadi prajurit cadangan pasukan pelindung benua teratai hitam, diarahkan oleh jenderal pengatur untuk bergabung dalam pasukan penyerang. Saudara, sambil menunggu perintah penyerangan, silakan kalian beristirahat dan mempersiapkan diri, ucap seorang komandan pasukan, sambil menyerahkan perlengkapan perang kepada mereka berdua, berupa senjata, baju perang dan obat-obatan yang diperlukan. Terima kasih komandan, ucap Liong Hei sambil membawa Jin Se menuju barak pasukan. Benar-benar petualangan yang luar biasa, ucap Jin Se berbicara pada Liong Hei melalui telepati. Saudara benar, semangat pertempuran dalam jiwaku benar-benar bergejolak, jawab Liong Hei sambil melangkahkan kakinya. Hais, andai saja saudara Husan dan yang lain tidak terluka, mungkin ini akan semakin menarik. Saudara benar, jika saja saat itu kita dilibatkan dalam pertempuran, mungkin kita juga bisa merasakan pertempuran ini, ucap Liong Hei merasa bersalah atas kedongkolan hatinya yang saat itu tidak dilibatkan King Ruo dalam melawan Dalu Wang Heng. Saudara benar, ucap Jin Se. Di tempat lain, di dalam villa, 3 jam kemudian, King Ruo selesai memulihkan diri. Sepertinya masih ada waktu, batinnya sambil menyegel kamar, lalu memasuki dunia jiwa. Dirinya muncul di istana emas. Kakak, ucap King Ling menyambut kedatangannya, dengan tatapan penuh kasih. Ling ucap King Ruo yang langsung mengecup keningnya dengan lembut, lalu mengecup kening King Lian An yang terlelap berada dalam gendongan King Ling. Bagaimana kabar An? Dia baik-baik saja, bahkan dia juga sudah jarang menangis. King Ling menjelaskan, putri ayah, kalau tidur seperti ini cantik sekali, ucap King Ruo sambil meraih tubuh mungil itu, dan memeluknya dengan hangat. Kakak, bagaimana keadaan di luar? Tanya King Ling sambil duduk di sisi King Ruo. Ling saat ini Bai Xin sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang Mogui Wangzi di perbatasan daratan kehampaan abadi, dan dia bahkan telah meminta bantuanku. Hais, Bai Xin ini selalu gegabah, ucap King Ling menggelengkan kepalanya. Apakah Ling tahu bagaimana orangnya? Kakak, dalam beberapa kesempatan, kami pernah bertemu. Yang aku ketahui, Bai Xin adalah penguasa agung ke-8 benua teratai hitam, menggantikan ayahnya Bai Kun, yang meninggalkan jabatannya sebagai penguasa setelah pergi ke daratan ilahi. Bai Xin adalah orang yang bertanggung jawab, baik dan jujur, hanya saja dia adalah orang yang suka bertindak sembarangan, ucap King Ling menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu apa pendapat Ling mengenai hal ini? Aku tahu kakak akan mengambil resiko untuk membantu mereka. Aku hanya minta kakak dapat menjaga diri, ucap King Ling dengan senyum lembut. Istriku, terima kasih. Ling aku baru ingat, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Oh, apa itu? Sebelumnya saat berada di dalam lorong gerbang timur, dirimu meminta diriku memilih lorong kiri, maksud Ling saat itu. Lorong kanan adalah lorong khusus. Jika kakak memasukinya, maka kakak akan bertemu langsung dengan para petinggi pasukan pelindung benua teratai hitam. Dan jika bertemu dengan mereka, maka urusannya akan panjang. Adapun lorong kiri adalah jalan acak, yang akan memunculkan kita di sembarang tempat, ucap King Ling menjelaskan. Aku mengerti, jawab King Ruo. Kakak, ucap King Ling ragu. Bicaralah, apakah kakak akan berpetualang di benua teratai hitam? Tanya King Ling. King Ruo menggelengkan kepalanya. Mungkin di kesempatan yang lain. Tetapi aku juga tidak bisa memastikannya, apakah langsung bisa melewati gerbang pilar langit atau tidak, karena situasi perang ini akan berimbas dengan penjagaan tempat itu, ucap King Ruo. Kakak benar, balas King Ling. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang,
Tiba-tiba King Ruo merasakan aura mendekati kediamannya. "Istriku, sepertinya ada seseorang yang datang," ucap King Ruo sambil menyerahkan King Lian An yang berada dalam gendongannya. "Baik, berhati-hatilah." King Ruo menganggukkan kepala. Setelah mengecup kening King Ling dan Lian An, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa. Di halaman villa, dua sosok dengan tenang memasuki halaman villa. "Apakah Tuan King Ruo ada di dalam?" tanya sosok yang lainnya berbicara pada prajurit yang berjaga. "Ada Tuan." "Mohon tunggu sebentar," ucapnya bergegas meninggalkan tempat itu, memasuki villa untuk menemui King Ruo yang sedang menunggu di dalam ruangan. "Tuan, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." "Baik, bawa mereka masuk," jawab King Ruo ramah. "Baik Tuan," ucapnya lalu meninggalkan tempat itu, menemui dua sosok yang menunggu di halaman villa. "Mari Tuan," ucap prajurit mempersilakan kedua sosok itu memasuki villa. Di dalam ruangan, King Ruo yang sudah mengetahui kedatangan dua tamu tersebut duduk dengan tenang. "Saudara Heian Bai, Saudara Dalurong, silakan," ucap King Ruo menyambut kedatangan mereka dengan ramah. "Terima kasih saudara," ucap mereka berdua sambil menempati kursi yang tersedia. "Saudara King Ruo, maaf mengganggu waktu istirahat saudara," ucap Dalurong berbasa basi, memulai pembicaraan mereka. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Saudara Dalurong terlalu sungkan, jika saudara berdua tidak datang, mungkin aku sudah pergi," jawab King Ruo santai sambil mengeluarkan beberapa guci kecil arak rumput kristal, dan menuangkannya pada gelas kecil dan memberikannya pada kedua tamunya tersebut. "Saudara King Ruo, ini arak yang benar-benar nikmat," ucap Heian Bai memuji. "Benar, arak ini benar-benar nikmat," ucap Dalurong menimpali. "Hais, saudara berdua terlalu memuji, ini hanyalah arak biasa," jawab King Ruo merendah. "Saudara King Ruo," ucap Dalurong ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo santai. "Saudara King Ruo, ini sangat aneh, karena jarang ada dewa yang datang ke tempat ini. Dan itu termasuk saudara. Apakah ini hanya kebetulan saja?" ucapnya sambil menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo yang memahami maksud pertanyaan Dalurong yang ingin menyelidikinya tersebut tersenyum dengan santai. "Saudara Dalurong, tidak ada yang aneh, dan ini juga bukan sebuah kebetulan. Aku adalah orang yang suka bertualang, terlebih lagi aku yang berasal dari klan kecil. Berpetualang di daratan ilahi adalah hal yang sangat sulit," ucap King Ruo dengan wajah serius. Dalurong dan Heian Bai menganggukkan kepalanya. "Saudara King Ruo benar, tapi," ucap Heian Bai ragu. "Saudara, dugaanku benar, dia pasti dari klan kuno itu." Dalurong berbicara melalui telepati pada Heian Bai, menatap King Ruo dengan lekat. "Saudara Heian Bai, apakah ada yang salah?" tanya King Ruo pelan. "Apakah saudara tidak takut dengan aturan langit? Karena meninggalkan daratan ilahi tanpa izin adalah terlarang, lalu bagaimana cara saudara melakukannya?" tanya Heian Bai, membuat King Ruo sedikit terkejut dan berusaha untuk terlihat santai. "Saudara Heian Bai, ada banyak celah yang bisa digunakan sebagai jalur keluar tanpa harus melewati gerbang pilar langit. Lagi pula aku keluar sebelum aturan itu dibuat. Apakah saudara berdua tahu bahwa beberapa tahun yang lalu ribuan prajurit langit dari klan Shen Luo, Shen Guang, dan Shen Kongqi memasuki benua teratai hitam dan membuat keributan di sana?" ucap King Ruo. "Apa?" Heian Bai dan Dalurong terkejut, menatap King Ruo dengan tatapan tidak percaya. "Saudara, apakah ada yang salah? Bagaimana saudara bisa tahu? Apakah saudara saat itu ada di sana?" "Benar, aku bahkan menyaksikan kebrutalan mereka. Benar-benar kelompok yang serakah dan memalukan," ucap King Ruo kesal, membuat Dalurong dan Heian Bai begitu heran dengan reaksi tersebut. "Maksud saudara?" tanya Dalurong penasaran. "Mereka memasuki benua teratai biru untuk memperebutkan pecahan cincin giok hijau penguasa benua yang telah jatuh. Mereka membuat keributan, kerusakan dan menyerang kota-kota," jawab King Ruo menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya. Dalurong dan Heian Bai terdiam, sambil terus menggelengkan kepalanya dengan wajah kesal dan kecewa.
Bagaimana bisa? Ucap Dalurong heran. Mereka yang membuat aturan dan mereka yang melanggar, ucap Heian Bai kesal. Maksud saudara? Tanya King Ruo semakin heran. Saudara King Ruo, aturan Kaisar Langit dengan jelas melarang siapapun membuat kekacauan, itu telah disepakati oleh para dewa penguasa. Aturan, kesepakatan. Saudara, mohon penjelasannya, ucap King Ruo. Heian Bai dan Dalurong menganggukkan kepala. Saudara King Ruo, 700 tahun yang lalu, klan dewa kuno, Sen Baoyang, tiba-tiba bangkit dengan sosok Baoyang Tian, yang langsung memimpin pasukannya memerangi klan Sen Guang dan Sen Kongqi. Adapun klan Sen Sandian Luo yang saat ini dipimpin Terah Kedua, penguasa agung Luo Liang langsung menyerahkan diri di bawah kekuasaan Baoyang Tian, lalu diikuti penguasa yang lain. Bai Heian menjelaskan, Sen Guoshi Baoyang, satu dari 3 klan dewa kuno terkuat setelah Sen Guoshi Sishi dan Sen Guoshi Ling, ucap King Ruo pelan. Saudara King Ruo benar, Sen Guoshi Baoyang Tian dewa yang benar-benar mendominasi hingga saat ini. Heian Bai menimpali, perlu saudara King Ruo ketahui. Setelah berakhirnya perang, keluar aturan yang melarang orang-orang daratan ilahi mengganggu ketenangan 3 dunia fana dan mencampuri urusan mereka. Bahkan aturan itu juga mewajibkan para dewa untuk membantu para penguasa benua menjaga keamanan, kecuali neraka kecil, neraka besar dan neraka kuno, ucap Dalurong menjelaskan. King Ruo terkejut, menatap kedua sosok yang ada di hadapannya dengan serius. Itu berarti daratan ilahi benar-benar mengalami perubahan, King Ruo membatin. Saudara, lalu bagaimana dengan kedudukan para penguasa setelah ditaklukkan? Tanya King Ruo. Para penguasa tetaplah penguasa, dan tentu saja mereka berkuasa di wilayah kekuasaannya masing-masing, jawab Dalurong. Aku yakin walaupun mereka ditaklukkan, para penguasa itu tidak akan pernah mengikuti aturan dengan sepenuh hati, ucap King Ruo. Saudara King Ruo benar, walaupun kehadiran penguasa agung Sen Guoshi Baoyang Tian sebagai sosok penguasa utama, yang mampu membuat daratan ilahi terlihat begitu tenang, tetapi di balik ketenangan itu, setiap kekuatan yang ada sepertinya sedang menunggu waktu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Maksud saudara Dalurong, saudara King Ruo, walau bagaimanapun klan Sen Guoshi Baoyang itu berdiri sendiri. King Ruo menganggukkan kepalanya. Namun kita tidak mengetahui latar belakang kekuatan yang bekerja untuk mereka. Bahkan bisa saja salah satu dari penguasa tersebut adalah pendukung setia Baoyang Tian. Saudara benar, ucap Heian Bai. King Ruo menghembuskan nafas panjang, menatap kedua sosok yang ada di depannya. Mendengar cerita saudara berdua, benar-benar membuatku tidak dapat menahan diri. Kali ini aku harus kembali. Mohon bantuan saudara berdua, ucapnya pelan, membuat Dalurong dan Heian Bai terdiam. Aku hanya jenderal kecil, sama seperti saudara Heian Bai, ucap Dalurong merendah. Benar, tapi kami bisa mengenalkan saudara dengan jenderal besar Luo Xing, yang saat ini ada di gerbang pilar langit, ucap Heian Bai. Luo Xing, gumam King Ruo penasaran. Sen Sandian Luo Xing, Terah Pertama. Dia adalah salah satu dari 12 jenderal utama pasukan langit, yang memiliki 12 jenderal bawahan, termasuk kami berdua. Jenderal besar adalah seorang penyendiri yang tegas, baik dan bijaksana. Kami para bawahannya bahkan menganggapnya sebagai ayah kedua. Setelah perang ini, aku akan mengenalkan saudara padanya, ucap Heian Bai menjelaskan. Baik. Terima kasih saudara, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan penuh semangat. Saudara King Ruo jangan senang dulu. Walaupun Jenderal Luo Xing adalah jenderal besar, tetapi dia juga tidak memiliki otoritas. Harapan kami, setelah saudara bertemu dengannya, jenderal besar bisa menemukan solusi untuk membantu saudara Ruo, ucap Heian Bai. Tidak masalah, sudah mengenalkan diriku padanya saja sudah cukup, jawab King Ruo senang. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba seorang prajurit memasuki ruangan. Prajurit ada apa? Tanya King Ruo. Tuan, penguasa agung ingin menemui Tuan. Baik,
jawab King Ruo keluar menemui Bai Xin yang sedang menunggu di halaman. Di halaman istana, Bai Xin berdiri mondar-mandir merasa tidak enak atas tindakannya yang mengganggu waktu istirahat King Ruo. Tidak lama kemudian, King Ruo keluar bersama sang prajurit dan menemuinya. "Penguasa agung, mengapa Anda sungkan? Mari masuk," ucap King Ruo ramah, sambil membawa Bai Xin memasuki ruangan. "Terima kasih Tuan. Jujur saja aku merasa tidak enak hati telah mengganggu waktu istirahat Tuan," ucapnya sambil berjalan memasuki ruangan. "Penguasa agung, siapa bilang aku beristirahat? Lihatlah, lagi pula bukankah ini adalah kediaman Anda, dan kami hanya tamu?" Bai Xin sedikit terkejut saat melihat Dalurong dan Heian Bai ada di dalam ruangan itu. "Benar, tetapi Dewa Ruo tetaplah tamu kehormatanku," ucapnya sambil berjalan bersama King Ruo menghampiri Dalurong dan Heian Bai yang sedang menikmati minumannya. "Penguasa agung," ucap mereka berdua, menyambut kedatangan Bai Xin. Setelah Bai Xin duduk, King Ruo dengan tenang menuangkan minuman padanya. "Penguasa agung," ucap King Ruo sambil memberikan minuman itu, membuat Bai Xin merasa kikuk. Dewa Ruo, ini, apakah ada yang salah?" tanya King Ruo heran. Tidak sepantasnya Dewa Ruo melakukan hal ini. "Aku adalah tuan rumah, tetapi dijamu oleh tamu ini. Penguasa agung, tidak ada yang salah, dan ini adalah rasa syukur kami karena telah menerima kebaikan seorang tuan rumah yang telah memberikan kami tumpangan untuk beristirahat," jawab King Ruo dengan hormat. "Terima kasih Dewa Ruo," ucapnya lalu meraih minuman itu dan menyesapnya dengan santai. Tampak keterkejutan di wajah Bai Xin, lalu menatap Dalurong dan Heian Bai yang tersenyum padanya. "Ini benar-benar minuman yang nikmat," ucapnya memuji. "Penguasa agung benar, ini adalah minuman ternikmat yang pernah kami rasakan." Dalurong menimpali. Sambil berbincang-bincang santai, Bai Xin lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. "Dewa Rong, Dewa Ruo, dan Dewa Bai, aku telah mengerahkan pasukan. Saat ini mereka sedang bergerak menuju perbatasan kehampaan abadi." "Baik, lalu bagaimana dengan pasukan penyergap?" tanya Heian Bai. "Mereka juga sedang bergerak dan sedang menempati posisi mereka masing-masing. Dewa Bai, aku juga telah membagi mereka ke dalam 3 pasukan. Para kultivator Dewa Surga dan Raja Dewa, mereka bertugas di sekitar gerbang. Mengingat kemampuan mereka saat bertahan di dataran kehampaan abadi yang sedikit lemah. Lalu para kultivator Kaisar Dewa tingkat dasar, aku tempatkan sebagai pasukan penyergap. Adapun para kultivator Kaisar Dewa tingkat menengah dan tingkat akhir, serta para kultivator semi-abadi, bertindak sebagai pasukan yang menyerang secara langsung," ucap Bai Xin menjelaskan rencana mereka dengan rinci. "Bagus. Itu artinya kita bisa berangkat sekarang," ucap Dalurong. "Saudara, ini sudah kepalang tanggung. Sebaiknya kita habiskan dulu minuman ini," ucap Heian Bai, sambil menuangkan minuman pada gelas mereka satu persatu. Di tempat lain, perbatasan samudera kehampaan, 500.000 pasukan iblis dari neraka besar yang dipimpin oleh Mogui Wangzi, sang pangeran iblis, beristirahat di tempat itu dengan menggunakan artefak tingkat tinggi. Di sekitar peti hitam raksasa itu, tampak ribuan prajurit sedang berjaga, dan sebagian lagi memperbaiki kerusakan pada dinding peti. Tanpa mereka sadari, 5 kilometer dari tempat itu, beberapa pasang mata yang bersembunyi di balik perisai ilusi terus mengawasi pergerakan pasukan tersebut. Di dalam tenda utama, Bai Xin, "Tunggu pembalasanku," ucap Mogui Wangzi mondar-mandir dengan raut wajah yang begitu kesal. "Kakak pertama, bajingan itu selain menolak kita, dia juga berani menyerang. Ini benar-benar penghinaan yang harus dibalas dengan mata pedang. Adik Zhuixiao benar, ini tidak bisa dibiarkan," ucap Mogui Wangzi. "Pangeran ketiga, jangan memperkeruh suasana, dan pangeran pertama, jangan gegabah. Tujuan kita adalah daratan ilahi. Jika kita bisa memasuki tempat itu dan menyusupi semua kekuatan yang ada, maka bukan hanya benua teratai hitam yang akan kita kuasai,
Yang kedua, kita bisa menjadikan benua lainnya menjadi milik kita, ucap seorang jenderal mengingatkan. Jenderal Yi benar, kita harus lebih fokus pada tujuan kita, ucap Lang Hei. Paman, dan Pangeran Lang Hei benar. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam waktu yang lama sebelum kita melanjutkan perjalanan, ucap Mogui Wangzi sambil menghempaskan nafas panjang. Maafkan aku Paman, aku benar-benar masih memerlukan bimbingan dari Paman. Lalu bagaimana jika bajingan itu menyerang kita? Tanya Mogui Zuixiao. Pangeran ketiga tenanglah. Aku yakin Baisin sebelumnya hanya berani menggertak. Itu karena dirinya berada di wilayah kekuatan pasukan utamanya. Pangeran, aku bahkan tidak merasakan adanya pergerakan di sekitar tempat ini, jawab Lang Hei dengan yakin. Adik ketiga tenanglah. Perbatasan gerbang timur dengan wilayah samudera kehampaan itu adalah jarak yang sangat jauh, akan memerlukan waktu beberapa hari bagi mereka untuk mengerahkan pasukannya tiba di tempat ini. Lagi pula, berada di daratan kehampaan abadi adalah kelemahan mereka, sama seperti kita. Mogui Wangzi menjelaskan. Benar, Pangeran tenanglah. Aku juga telah menempatkan beberapa prajurit untuk berjaga. Dan aku yakin tempat ini aman, ucap Mogui. Baik, tapi harus berapa lama kita akan bertahan di tempat ini, ucap Mogui Zuixiao pelan. Hais, itu yang aku pikirkan saat ini, ucap Mogui Wangzi kesal. Paman Jenderal, apa solusi Paman? Tanya Mogui Zuixiao. Sambil menunggu penjagaan pilar langit melemah, kita sebaiknya membentuk pasukan khusus untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat itu. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa prajurit yang memasuki tempat itu dengan tergesa-gesa. Pangeran, kita diserang, ucapnya dengan nafas tersengal-sengal. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap Mogui Wangzi sambil berdiri meraih tombak hitam yang ada di sisinya. Prajurit berapa banyak pasukan yang datang? Tanya Sang Mogui Yi dengan tenang. Jenderal Yi, berdasarkan pengamatan kami, pasukan itu kurang lebih berjumlah 20.000 orang. Apa? 20.000? Benar Jenderal, jawab sang prajurit yang langsung membuat Mogui Yi dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Apakah Baisin adalah orang yang selalu seperti itu? Ini sangat lucu, ucap Mogui Wangzi terpingkal-pingkal, menatap sang prajurit yang hanya bisa ternganga heran. Pangeran, apa yang harus kita lakukan? Tanya sang prajurit menghentikan gelak tawa Mogui Wangzi dan rombongannya. Baiklah, berapa lama mereka akan tiba? 2 hingga 3 jam lagi Pangeran, jawab prajurit itu. Baik, masih ada waktu. Panggil para jenderal, ucap Mogui Wangzi dengan sombong. Baik Pangeran, ucapnya sambil berlalu. Baisin, dia benar-benar seorang penguasa konyol, ucap Mogui Yi sambil menyunggingkan senyumnya. Paman benar, Baisin benar-benar orang yang sangat konyol. Dengan jumlah pasukan yang tidak seberapa itu, bukankah itu berarti dia mengantar nyawanya sendiri, ucap Mogui Wangzi dengan wajah gembiranya. Kakak benar, ini adalah kesempatan kita. Sebelumnya dia mempermalukan kita, kini giliran kita yang mempermalukan mereka, ucap Mogui Zuixiao sambil meninju tangannya. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup, ucap Mogui Wangzi dengan sorot mata penuh kemenangan. Tidak lama kemudian, satu persatu para jenderal pasukan memasuki ruangan, menatap Mogui Yi dan kedua pangeran itu penasaran. Para jenderal, terima kasih telah datang, ucap Lang Hei, putra Lang Yin dari klan Iblis Serigala Perak, membuka pembicaraan dalam pertemuan itu sambil mempersilakan mereka duduk pada kursi yang tersedia. Para jenderal, maaf telah mengumpulkan kalian dengan tiba-tiba. Pangeran, ucapnya mempersilakan Mogui Wangzi untuk berbicara. Lang Hei, terima kasih. Para jenderal, kita kedatangan tamu yang diundang. Dan aku ingin kalian segera mempersiapkan pasukan. Namun sebelum itu, aku ingin membahas strategi bagaimana cara kalian menghadapi mereka. Tanya Mogui Wangzi dengan wajah serius. Pangeran, jika kami boleh tahu, berapa banyak musuh itu?
lalu bagaimana dengan kekuatan mereka? Tanya seorang jenderal. Mereka hanya berjumlah 20.000 orang, yang terdiri dari kultivator kaisar dewa tingkat akhir hingga tingkat dasar semi-abadi, yang berasal dari pasukan pelindung benua teratai hitam, jawab Mogui Wangzi, yang langsung membuat para jenderal yang ada di dalam ruangan itu menahan tawa. Walaupun berjumlah 20.000, kita tidak bisa menganggap remeh, lagi pula kita juga belum mengetahui strategi mereka. Menurutku, ini sangat aneh jika pasukan itu berani menyerang tanpa ada kekuatan lain yang mendukung mereka, ucap Mogui yang tiba-tiba merasakan sedikit kejanggalan dalam informasi tersebut. Paman Jenderal benar, karena kita harus tetap menjaga keutuhan pasukan kita, ucap Mogui Zuqiao menyadari kekeliruan cara berpikir mereka, membuat wajah para jenderal yang ada di dalam ruangan kembali serius. Baik, mari kita bicarakan rencana kita. Karena aku sudah tidak sabar ingin menghajar wajahnya, ucap Mogui Wangzi dengan sikap sombongnya menyeringai. Baik, ucap para jenderal iblis itu dengan serius. Di tempat lain, 20.000 prajurit pasukan pelindung benua teratai hitam, terus bergerak mendekati wilayah perbatasan samudera kehampaan. Di dalam rombongan itu ikut serta King Ruo, Dalurong dan Heian Bai, yang terus bergerak mendampingi Bai Xin. Tuan King Ruo, apakah cara ini akan berjalan sesuai dengan rencana? Tanya Bai Xin yang mengubah panggilannya pada King Ruo. Aku tidak bisa memastikan hal itu, tetapi setidaknya kita telah membuat rencana, karena bagaimanapun mereka juga pasti memikirkan cara untuk mengalahkan kita, jawab King Ruo. Saudara Ruo benar, ucap Heian Bai. Karena aku yakin mereka juga pasti telah menempatkan mata dan telinga mereka di setiap tempat untuk memata-matai pergerakan kita. Saudara King Ruo benar, namun kunci dari kemenangan ini ada pada pihak yang bertarung dengan sungguh-sungguh, ucap Dalurong menimpali. Setelah bergerak sepanjang waktu, mereka akhirnya berhenti 25 km dari markas pasukan musuh. Bai Xin lalu meminta pasukan itu untuk beristirahat sejenak, dan memulihkan kekuatan sebelum melakukan penyerangan. Penguasa Agung, kami akan pergi memeriksa pasukan musuh, ucap Dalurong sambil membawa King Ruo dan Heian Bai bergerak meninggalkan tempat itu. Baik, kami akan menunggu di sini, jawab Bai Xin sambil mengarahkan pasukannya. Di tempat lain, King Ruo, Dalurong dan Heian Bai terus bergerak mendekati markas pasukan musuh. Saudara Dalurong, apakah tidak ada bantuan dari pasukan langit? Tanya King Ruo. Aku tidak bisa memastikan, tetapi aku sudah mengabari penyerangan ini pada Jenderal Besar Luo Xing. Jika tidak ada pasukan yang datang, itu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa pasukan langit mengabaikan hal yang sangat penting ini? Melihat akar permasalahan ini, tujuan utama pasukan iblis ini bukanlah benua teratai hitam, tetapi daratan ilahi, ucap King Ruo sambil terus mengikuti pergerakan Dalurong dan Heian Bai. Saudara King Ruo benar, tapi aku yakin para petinggi tidak akan menutup mata, ucap Heian Bai menimpali. Setelah bergerak sejauh 20 km, Dalurong lalu membawa King Ruo menuju tempat pengintaian yang tidak jauh dari markas pasukan itu. Saudara, ini, tanya King Ruo terkejut saat melihat beberapa sosok yang menyambut kedatangan mereka. Saudara Ruo, mereka adalah pasukan boneka emas pengintai, ucap Heian Bai sambil memeriksa informasi dari sosok yang terlihat seperti manusia itu. Ternyata mereka juga telah mempersiapkan pasukannya, ucap Heian Bai, sambil menyimpan sosok manusia boneka tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Mari kita periksa lebih dekat, ucap King Ruo sambil mengedarkan mata emas, bergerak memeriksa tempat itu. Baik. 5 menit lagi kita berkumpul kembali di tempat ini, ucap Heian Bai dan Dalurong sambil bergerak meninggalkan King Ruo. Baik, jawab King Ruo, sambil terus bergerak memeriksa tempat itu. 5 menit kemudian mereka berkumpul kembali. Saudara Ruo, mereka benar-benar telah mempersiapkan pasukannya dengan baik, ucap Dalurong. Saudara benar, aku bahkan telah melihat 12 titik penyergapan, ucap Heian Bai. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dalurong.
Tetap bergerak sesuai dengan rencana, hanya saja kita perlu menghindari titik-titik penyergapan. Selain itu yang lebih penting adalah jalur pelarian. Karena tujuan utama kita adalah memecah kekuatan pasukan itu, hingga pasukan langit datang. Saudara, ini sangat berisiko, ucap Heian Bai keberatan. Saudara Heian Bai, kita harus memanfaatkan situasi. Pada saat pasukan Bai Xin menyerang dan membuat kekacauan, kita fokus menghancurkan peti raksasa itu. Dalu Rong dan Heian Bai menganggukkan kepala. Jika demikian, saudara berdua tunggu di sini, aku akan mengabari penguasa agung Bai Xin, ucap Dalu Rong bergerak meninggalkan tempat itu. Saudara King Ruo, apakah saudara yakin? Tanya Heian Bai. Maksud saudara Bai? Tanya King Ruo. Saudara, sebelumnya di bawah pilar langit, kami telah mencoba untuk menghancurkan peti raksasa itu, tetapi gagal. Namun mereka juga gagal melewati pertahanan kami lalu pergi ke tempat ini. Jika serangan kami, dan tekanan badai ruang dan waktu tidak bisa menghancurkannya, lalu bagaimana cara kita melakukannya, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan serius. Saudara, tenanglah. Bukankah segala sesuatu pasti memiliki kelemahan? Memang hal yang paling sulit saat ini adalah mencari kelemahannya, tetapi jika kita tidak mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Tidak lama kemudian, Dalu Rong kembali. Saudara Rong, bagaimana? Tanya Heian Bai. Kita akan bergerak setelah Bai Xin melakukan penyerangan, jawab Dalu Rong. Baik, jawab Heian Bai lalu membicarakan rencana mereka. Saudara Dalu Rong, aku dan saudara King Ruo telah membuat rencana. Oh, apa itu? Tanya Dalu Rong. Saudara Dalu Rong, saat saudara melihat peti raksasa itu, apa yang saudara pikirkan? Tanya King Ruo. Artefak tingkat tinggi, dan sebuah perisai pertahanan yang sangat kuat. Benar, dalam penyelidikan sebelumnya, apa yang saudara Bai dan saudara Rong lihat? Tanya King Ruo, membuat mereka berdua saling berpandangan. Saudara, aku tidak mengerti. Mohon penjelasannya, ucap Heian Bai. Saudara, lihatlah peti itu terlihat seperti kura-kura. Lalu jika itu adalah artefak yang kuat, lalu mengapa mereka harus tinggal di luar peti dan memperbaikinya, ucap King Ruo membuat Heian Bai dan Dalu Rong terperangah. Saudara benar, kekuatan dan pertahanan kura-kura ada pada cangkangnya. Dan kura-kura juga memiliki kelemahannya. Heian Bai menjeda kalimatnya menatap Dalu Rong dengan wajah gembira. Mengapa hal ini sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita, ucap Dalu Rong, menatap Heian Bai. Itu karena perhatian kita fokus pada kekuatannya, sehingga kita lupa bahwa kekuatannya sendiri adalah kelemahannya, sama seperti tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Jika demikian, mari kita bergerak. Saudara Dalu Rong bertugas memasuki pintu timur, saudara Heian Bai memasuki pintu utara, dan aku akan mencari cara memasuki tempat itu dari barat. Kita akan bergerak setelah Bai Xin menyerang, ucap King Ruo memberi instruksi. Baik, saudara King Ruo hati-hati, ucap Heian Bai dan Dalu Rong bersamaan. Baik, saudara berdua juga. Ingat setelah membuat kekacauan, segera tinggalkan tempat itu, ucap King Ruo sambil bergerak pergi. Baik, jawab Dalu Rong dan Heian Bai bersamaan, sambil menatap King Ruo yang bergerak menuju sisi barat markas. Walaupun tingkat kultivasinya masih di tingkat 2 semi-abadi, tetapi dengan sikap dan pemikirannya, kita sudah tidak bisa mengalahkannya, ucap Heian Bai. Saudara benar, menjadi musuh King Ruo adalah kesalahan terbesar, karena dengan sifat dan caranya, itu akan menjadi bumerang, ucap Dalu Rong lalu berpisah. King Ruo dengan tenang terus bergerak mendekati peti raksasa dari sisi barat, mengamati tempat itu dengan seksama. Dari jarak 500 meter, di kegelapan daratan abadi. Dengan menggunakan mata emasnya, King Ruo dapat melihat ratusan sosok manusia iblis dari ras ular, harimau dan ras serigala perak, bahkan berbagai ras tingkat tinggi, dengan aura kegelapan yang begitu kentara, berjaga di depan pintu masuk, sehingga tempat itu semakin mudah diketahui.
Dengan tenang King Ruo terus bergerak mengamati dan mendekati tempat itu, menunggu kesempatan untuk menyelinap. Tidak lama kemudian, King Ruo melihat beberapa jenderal bersama ribuan prajurit keluar dari tempat itu, lalu bergerak menjauh. 10 menit kemudian, terdengar suara ledakan dari arah selatan. Duar, duar, suara ledakan membahana, mengguncang seluruh kawasan, mengejutkan prajurit yang sedang berjaga di setiap pintu masuk. Dari jauh, King Ruo dapat melihat cahaya ledakan serangan yang semakin lama semakin membesar. Baisin, apa yang telah dia lakukan? Bukankah seharusnya mereka menyerang dari jarak jauh? King Ruo membatin, lalu meninggalkan tempatnya menuju wilayah selatan. Dari jauh, King Ruo dapat melihat ribuan panah emas melesat menghujani pasukan iblis yang sedang berjaga, dan memporak-porandakan tenda yang berada di sekitar peti raksasa itu. Oh, aku kira mereka menyerang secara langsung, batinnya sambil mengamati situasi. Di sekitar peti hitam, bagaimana bisa serangan panah ini tiba di tempat ini? Pergi dan serang mereka, teriak Mogui Zuik Xiao murka. Sus, panah itu terus-menerus muncul, dan menghantam perisai perlindungan yang dibuat, dan melukai puluhan hingga ratusan prajurit. Mogui Yi muncul lalu memimpin puluhan ribu pasukan bergerak, mendekati sumber serangan. Gunakan perisai iblis, teriaknya bergerak mendekati pasukan pelindung benua teratai hitam yang berada 3 km dari tempat itu. Beberapa jenderal pasukan muncul bersama prajurit lainnya, menolong mereka yang terluka, dan membawanya memasuki peti hitam. King Ruo melesat mendekati pasukan yang bergerak pergi dan menjaga jarak. Teriak seorang komandan pasukan iblis yang merupakan kultivator kaisar dewa tingkat menengah terkena hantaman panah emas di dada kirinya, terlempar keluar dari barisan pasukan hingga belasan meter. Tidak membuang kesempatan, King Ruo yang memang menunggu kesempatan itu langsung melesat, menyambar tubuh komandan tersebut dan melemparnya ke dalam dunia jiwa. King Ruo muncul 2 km dari tempat yang begitu kacau tersebut, dan mengeluarkan sosok iblis itu dari dunia jiwa. Teriaknya mencoba melawan. Namun cengkraman kuat King Ruo pada lehernya, membuat sosok itu benar-benar tidak berdaya. Jika kau menginginkan kematian yang cepat, maka diamlah. Jika tidak, aku akan menguliti dan melepaskan anggota tubuhmu dengan perlahan, ucap King Ruo sambil menyerap pengetahuan dan kekuatan darah manusia iblis tersebut. Namun King Ruo sedikit terkejut saat merasakan kekuatan darah iblis itu berlawanan dengan kekuatan darahnya. Jangan menguji kesabaranku, ucapnya dengan tatapan tajam. Kau benar-benar naif. Kau kira aku... Sang komandan pasukan itu tiba-tiba terdiam saat King Ruo menarik panah emas yang masih menancap di dada kirinya lalu menusuk mata kirinya. Aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata. Ucapnya dingin, membuat sosok yang ada dalam cengkramannya itu terdiam, dan meringis menahan kesakitan. 5 menit kemudian, King Ruo berhasil menyerap kekuatan darahnya, lalu mengubah tampilannya menjadi manusia iblis itu. Kakau, apa yang akan kau lakukan? Ucapnya menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi, terlebih lagi saat King Ruo tiba-tiba memotong tangan kirinya, dan membiarkan darah yang menyembur, membasahi sebagian tubuhnya. Sosok itu kembali lenyap ke dalam dunia jiwa. Dengan tubuh berlumuran darah, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu kembali menuju pintu markas wilayah barat. Dengan menggunakan mata emas, King Ruo dapat melihat serangan panah emas yang dilancarkan oleh Baisin benar-benar mengacaukan markas pasukan iblis itu. Benar-benar artefak tingkat tinggi. Jika mereka tidak bergerak dan menyerang, sebenarnya mereka sangat aman di dalam peti raksasa ini. King Ruo membatin sambil terus bergerak. Sosoknya muncul di depan prajurit yang berjaga. Komandan Si, ucap prajurit itu menyambut kedatangannya dengan wajah panik. Siagakan pasukan, ucap King Ruo merintih kesakitan sambil mendekati pintu masuk. Aura penindasan dan penolakan yang begitu luar biasa menerpa tubuh King Ruo, dan hampir melemparnya keluar dari tempat itu, membuat prajurit yang berjaga di depan pintu ikut terkejut.
Seorang komandan muncul di tempat itu. Tangkap dia, ucapnya memberi perintah pada pasukan untuk menangkap King Ruo. Tanpa berbasa-basi, prajurit itu langsung menangkap King Ruo dan membekuk tangannya dengan kasar. "Jenderal, apa salahku?" ucap King Ruo membela diri. "Tutup mulutmu," teriak sang jenderal menghardik King Ruo dengan kasar. "Prajurit, bawa keluar dan bunuh penyusup ini." "Jenderal, tunggu. Maaf, aku tidak bisa mentoleransi siapapun. Penolakan yang dilakukan oleh peti iblis ini sudah cukup membuktikan bahwa kamu bukan dari ras iblis," ucap sang jenderal membuat King Ruo terdiam. "Apakah karena patahan panah emas yang ada di dalam tubuhku ini?" ucap King Ruo sambil mengedarkan darah emasnya, dengan raut wajah sedih, membuat sang jenderal terkejut. "Benarkah?" ucapnya lalu meminta beberapa prajurit memeriksa bagian tubuh yang terluka tersebut. "Jenderal, ini benar. Di dalam tubuh Komandan Si ada potongan emas yang terus menghisap kekuatannya," ucap prajurit yang memeriksa King Ruo memberikan laporan. "Komandan Si, maaf," ucapnya sambil menangkupkan tangannya, lalu meminta beberapa prajurit membawa King Ruo ke dalam markas. Walaupun ada penolakan dari dalam peti, tetapi tidak sekuat sebelumnya, membuat sang komandan yakin bahwa fenomena penolakan aneh itu muncul karena patahan senjata yang bersarang di dalam tubuh King Ruo. "Bai Sin bajingan, hampir saja aku membunuh orang-orangku," ucap sang jenderal kesal sambil meninju tangannya. Di dalam ruangan peti raksasa yang merupakan markas pasukan iblis neraka besar itu, King Ruo mengedarkan seluruh kekuatannya melawan penindasan yang hampir membuatnya tidak mampu berjalan. "Komandan, bertahanlah," ucap prajurit yang membawanya, memapah tubuh King Ruo yang langsung terkejut saat merasakan tekanan yang begitu luar biasa ikut menindas tubuhnya. "Komandan Si, ini," menatap King Ruo dengan ragu. "Prajurit, aku juga tidak tahu," jawab King Ruo pasrah, meminta prajurit itu berhenti sejenak. Dengan nafas terengah-engah, King Ruo berusaha keras mengendalikan kekuatannya, sambil mengedarkan mata emasnya, menatap ruangan raksasa yang dipenuhi dengan aura kegelapan itu, memindai, dan mencari celah kelemahan peti raksasa tersebut. Akhirnya, King Ruo membatin senang, saat melihat beberapa titik yang dia duga sebagai kelemahan artefak itu. "Komandan, bagaimana? Apakah kita bisa lanjut?" tanya prajurit itu ragu. "Prajurit, aku sudah tidak kuat. Aku ingin keluar saja," ucap King Ruo sambil berusaha berdiri. "Tapi komandan, kalian pergi dan panggil tabib atau alkemis, aku akan menunggu di luar." Sambil berjaga-jaga, "Ambil ini," ucap King Ruo sambil memberikan masing-masing prajurit itu cincin penyimpanan. "Komandan, ini," ucapnya sambil menatap King Ruo ragu. "Ambillah, jika aku mati siapa lagi yang akan memilikinya? Dan berikan cincin ini pada Pangeran Mogui Wangzi," ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin lainnya dengan wajah lemah. "Baik komandan," jawab prajurit itu sambil berlalu, bergerak meninggalkan King Ruo bersama seorang prajurit lainnya. "Prajurit, bawa aku," ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan tertatih. King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, membuat prajurit yang memapahnya ikut panik. "Prajurit, aku sudah tidak tahan," ucap King Ruo terlihat begitu kesakitan, menahan penindasan yang luar biasa dari dalam peti raksasa itu. Sosok King Ruo dan prajurit itu keluar dari dalam peti, membuat sang jenderal dan prajurit yang berjaga di depan pintu masuk begitu terkejut. "Komandan Si, ada apa?" tanya sang jenderal. "Jenderal, patahan panah ini hampir membunuhku di dalam ruangan," jawab King Ruo sambil meringis. "Duduklah," ucapnya sambil meminta beberapa prajurit membantu King Ruo. "Jenderal, aku sudah tidak tahan," ucap King Ruo yang terlihat begitu kepanasan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. "Komandan Si, apa yang kamu lakukan?" tanya sang jenderal keheranan. Jenderal, aku sudah tak tahan lagi." "Jangan mendekat," ucap King Ruo meminta prajurit yang ingin mengikutinya, bergerak meninggalkan tempat itu. Baru saja tubuhnya bergerak sejauh 25 meter, tubuhnya meledak, mengejutkan sang jenderal dan prajurit yang berjaga di tempat itu.
Sang jenderal hanya bisa mematung saat melihat potongan tubuh yang meledak itu terlempar ke berbagai arah dengan wajah sedih. 2 kilometer di atas ledakan, King Ruo muncul dengan seringai dinginnya. Waktunya beraksi, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan. Di dalam ruangan peti hitam raksasa, beberapa prajurit yang menerima cincin penyimpanan dari King Ruo sebelumnya, tiba-tiba merasakan getaran lembut dari dalam cincin penyimpanan mereka. Bahkan prajurit yang ditugaskan untuk memberikan cincin penyimpanan pada Mogui Wangzi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Apa yang terjadi? Mereka membatin heran. Cincin penyimpanan itu bergetar, lalu tiba-tiba meledak, dan melempar prajurit itu hingga puluhan meter. Mereka semakin terkejut saat melihat 7 bilah pedang berwarna biru kemasan muncul dari dalam cincin, bergerak liar sambil melepaskan tembakan petir ke berbagai arah. Duar, benda kecil lainnya yang keluar dari dalam cincin penyimpanan itu ikut meledak, memunculkan kabut berwarna hitam pekat yang langsung menyebar di dalam ruangan. Bajingan, kita telah disusupi musuh. Beberapa komandan dan jenderal pasukan muncul, berusaha untuk menghalau pedang dan kabut hitam itu. Lindungi diri kalian, ini adalah serangan racun tingkat tinggi, teriak seorang jenderal saat melihat beberapa prajurit tingkat Dewa Langit dan Dewa Surga yang mulai berjatuhan. Ark! Teriak para jenderal itu murka saat melihat kabut tersebut mulai menyebar dengan cepat. Bahkan dalam waktu singkat itu, pedang petir dan kabut racun itu telah merobohkan ratusan prajurit. Kegaduhan suara ledakan yang terus bergema di dalam ruangan itu menarik perhatian Mogui Zuqiao yang sedang berada di sisi ruangan yang lain. Sosoknya muncul, menatap kekacauan itu dengan heran. Bagaimana bisa, ucapnya dengan lidah keluh saat melihat kabut hitam dan 7 bilah pedang berwarna biru kemasan yang menggila. Pangeran, ucap seorang jenderal membuyarkan lamunannya. Bagi kelompok kalian, jangan fokus pada pedang, tetapi kabut ini, ucapnya memberi perintah, sambil membagi pasukan untuk menangani 2 kekuatan yang hampir membuatnya gila. Di tempat lain, Dalurong dan Heian Bai ternyata gagal. Bahkan mereka berdua hampir tertangkap. Mereka bergerak dengan kecepatan puncaknya, menjauh dari kejaran para jenderal pasukan yang merupakan para kultivator semi-abadi tingkat 3 hingga tingkat 4. Saudara Bai, pasukan sudah dekat. Jangan gunakan kekuatan untuk melawan mereka, ucap Dalurong dengan suara keras, sambil terus bergerak, membuat para jenderal iblis yang mengikutinya tiba-tiba menghentikan pengejaran mereka. Kembali, ini jebakan, teriak salah seorang di antara mereka bergerak panik, membuat Dalurong dan Heian Bai menahan tawa. Saudara Rong, ucap Heian Bai. Pada saat mereka akan bergerak, tiba-tiba Dalurong dan Heian Bai mendapat panggilan King Ruo yang meminta mereka untuk menemuinya di wilayah barat. Dengan wajah panik, mereka langsung menggunakan kekuatan puncaknya melesat ke arah barat. Di atas langit wilayah barat, King Ruo yang berada di tempat persembunyiannya, terus mengamati tempat itu dengan seksama. Tidak lama kemudian, King Ruo melihat 2 sosok mendekatinya. Saudara Ruo, ucap mereka sambil menatap King Ruo yang masih berlumuran darah Komandan Si, dengan khawatir. Tenanglah, ini hanya darah musuh, jawab King Ruo dengan tenang. Maksud saudara? Tanya Heian Bai semakin heran. Lihatlah. Apakah aku terluka? Saudara, aku menggunakan tampilan ini untuk melakukan penyamaran. Saudara, kami gagal, ucap Dalurong jujur, dengan wajah kecewa. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku hampir terbunuh, ucap King Ruo pelan, sambil mengamati pergerakan di bawah mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Heian Bai. Tiba-tiba King Ruo menunjuk ke bawah. Saudara, lihat, ucap King Ruo membuat Dalurong dan Heian Bai terperangah. Saudara, ini, ucap mereka sambil menatap ratusan prajurit keluar dari dalam peti dengan panik. Bahkan beberapa di antara mereka langsung roboh. Tadi aku berhasil memasuki tempat itu dan melepaskan racun kabut, ucapnya santai, membuat Dalurong dan Heian Bai ternganga. Belum hilang keterkejutan mereka,
Tiba-tiba dinding peti hitam raksasa itu meledak. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, bersamaan dengan keluarnya 7 bilah pedang berwarna biru keemasan, bergerak dan melepaskan tembakan petir ke berbagai arah. "Saudara, sekarang!" teriak King Ruo membuat segel tangan, menyatukan ketujuh pedang itu hingga membentuk pedang raksasa. Trar, petir hitam keemasan muncul, menyelimuti pedang raksasa sepanjang 7 meter itu, langsung menyerang dinding peti yang telah meledak tersebut. Dalu Rong dan Heian Bai yang masih terkejut, dengan segera ikut bergerak bersama King Ruo, melepaskan pukulan menyerang celah tersebut. Sus, sus, tapak hitam dan tapak emas raksasa, yang merupakan serangan puncak semi-abadi tingkat 5 muncul, menghantam dinding yang telah rusak tersebut. Duar, duar, dua ledakan dahsyat bergema, menghancurkan sebagian dinding dan memperparah kerusakannya. "Ark!" teriakan Mogui Wangzi bergema dengan sangat keras. Dia muncul dari dalam peti hitam raksasa, sambil melepaskan pukulan, menghadang serangan yang dilepaskan oleh King Ruo dan rombongannya. Sus, sus, sosoknya muncul bersama ratusan kultivator semi-abadi, membuat King Ruo, Dalu Rong dan Heian Bai bergegas meninggalkan tempat itu. "Pengecut bangsaat, tunjukkan diri kalian!" teriaknya murka sambil memberi perintah kepada para sosok kultivator semi-abadi untuk mengejar King Ruo dan rombongannya. "Tapi pangeran, bagaimana jika ini adalah jebakan?" ucap dari salah satu mereka. "Aku tidak peduli," teriak sang pangeran iblis yang sudah murka. Belum reda kemarahannya, dan belum sempat para jenderal itu bergerak, tiba-tiba Mogui Wangzi melihat ribuan panah emas melesat ke arahnya. Sus, sus, perisai hitam transparan muncul, menghadang dan menghalau panah emas tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat mengguncang kawasan itu. "Bai Xin bajingan bangsaat, kubunuh kau!" teriak Mogui Wangzi murka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.